Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bersama saya Anissa dan saya Sekar. Hari ini kita bakal ngobrol santai seputar kehidupan di pondok. Nah, bintang tamu kita kali ini spesial banget, seorang santriwati yang aktif, inspiratif dari Pondok Pesantren Al Istiqomah Semawung Kembaran, yaitu Mbak Atina Hasanah. Pengen tahu lebih lengkapnya? Inilah dia program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Oke, baik, di sini sudah ada Mbak Atina Hasanah. Halo Mbak, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya baik. BTW, nama Mbak Atina tuh Atina atau apa nih? Ya, setelah kalian sih, senyaman kalian mau manggil saya siapa, tapi ya sesuai dengan yang ada di nama saya, jangan yang nyeleneh. Tapi saya sering dipanggil Atina. Oke, baik, jadi biar lebih akrab kita panggilnya Mbak Atina aja ya. Ngomong-ngomong nih, Mbak Atina tuh aslinya dari mana sih? Terus sekarang tinggal di mana? Saya aslinya dari Suren dan saya sekarang tinggal di Pondok Pesantren Al Istiqomah Semawung Kembaran. Kira-kira jarak dari rumah sampai pondok itu berapa kilometer ya Mbak? Kira-kira 8 kilometer. Wah, lumayan jauh ya. Iya. Mbak Atina tuh mulai mondok dari tahun berapa? Saya mulai mondok itu dari kelas 7 tahun 2021. Berarti udah sekitar 4 tahun ya? 5 tahunan. Oh, malah udah 5 tahun. Berarti udah cukup lama ya? Iya. Alasan Mbak Atina mondok tuh kenapa? Apa karena disuruh orang tua atau kemauan Mbak Atina sendiri nih? Alasan saya mondok itu ada dukungan dari orang tua, terus juga keinginan diri sendiri, terus saya juga ingin bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu fikih, hadis, dan Al-Quran gitu. Masya Allah. Berarti orang tua Mbak Tina sangat mendukung ya kalau Mbak Tina mondok? Ya, alhamdulillah orang tua saya sangat mendukung, yaitu membawa hal yang positif. Nah, dulu pas awal pertama mondok, apakah Mbak Tina sempat ngerasa homesick? Maaf, homesick itu apa? Maksudnya kayak kangen suasana rumah gitu? Kalau itu sering, karena ya kangen masakan orang tua, terus kangen juga bermain dengan rumah, bermain dengan bermain dengan rumah. Maksudnya bermain dengan teman-teman. Iya, teman-teman sekeliling gitu. Okay. Terus ya banyak kenangannya ada rumah gitu kan. Pastinya juga kangen masakan ibu ya. Iya. Terutama kan saya suka itu makanan lalapan gitu. Kalau saya pulang pondok kan biasanya itu ditawarin mau makan apa, dan itu saya jawabnya lalapan gitu. Terus Mbak Atina ngapain aja biar semangat lagi? Biasanya tuh kalau biar semangat lagi, saya tuh deres. Kalau enggak itu melamun di jemuran gitu loh. Maksudnya ngelamun di jemuran itu gimana? Maksudnya mandang matahari atau? Enggak, kan melamunnya tuh di malam hari ya, memandang bintang-bintang pelan-pelan kan indah gitu loh. Terus kalau enggak cerita sama satu temen yang saya percaya gitu. Berarti Mbak Atina jemurnya malam hari gitu ya? Iya. Wah, seru banget ya ceritanya, tapi kayaknya masih banyak hal menarik dari kehidupan Mbak Atina di pondok nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Pakai atuh helmnya. Nggak mau, ayang orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh.
demi satu tujuan yang sama. Tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Masih di program Berbagi Cerita bersama saya Anissa. Dan saya Sekar. Nah, tadi kita udah bahas alasan Mbak Atina memilih untuk mondok nih. Sekarang kita bakal ngobrol lebih dalam lagi tentang keseharian Mbak Atina selama di pondok. Oke, baik Mbak Atina. Boleh ceritakan kesehariannya dari pagi sampai pagi? Boleh. Keseharian saya selama di pondok itu dari waktu subuh, kan sholat subuh, mengaji sampai jam 6 kurang. Terus kalau yang pelajar itu siap-siap untuk sekolah. Dan itu kan sekolahnya sampai sore ya gitu. Kalau masih kebagian untuk mengaji asar, biasanya ikut mengaji. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Terus selanjutnya tuh dilanjut piket-piket, kira-kira itu sampai maghrib. Dan itu lanjut untuk mengantri mandi kalau kebagian gitu loh. Oh, nah kalau nggak kebagian Mbak Tina nggak mandi apa gimana? Mandi dong, mandinya itu sekitaran jam 11 kalau nggak jam 12 malam. Oh, walah, tak kirain malah nggak mandi sampai pagi lagi. Enggak. Emang nggak dingin? Enggak, mas seger. Udah biasa ya, udah seger gitu ya, nggak dingin. Iya. Terus habis itu mengaji maghrib sampai isya. Terus dilanjut lagi, habis isya itu ngaji lagi sampai jam 9 kalau nggak setengah 10. Setelah itu dilanjut membaca Al-Mulk. Setelah itu dilanjut untuk persiapan ngaji pagi seperti deres, mutolaah, sama membuat hafalan kira-kira sampai jam 11-an. Berarti Mbak Tina setiap hari tidurnya jam 11 ke atas? Ya bisa jadi, kalau enggak itu kalau tidur lebih cepat itu biasanya saya ketiduran kira-kira ya jam setengah 11 itu. Soalnya kelihatan nih dari matanya Mbak Atina yang kurang tidur. Nah, kira-kira sobat ada yang suka begadang nggak? Kalau suka begadang ya itu kantung matanya kelihatan seperti Mbak Atina. Usahakan tidak ya, soalnya kayak kalau Mbak Atina nih kan di pondok, jadi banyak kepentingan. Kalau sobat di rumah jangan kebanyakan begadang ya, soalnya kurang baik untuk kesehatan. Ya. Mbak Atina ini pasti juga sering hafalan di pondok kan? Nah, surah apa aja nih yang sudah dihafal? Alhamdulillah saya sudah menghafal beberapa surat. Itu ada surat Yasin, Waqiah, Kahfi, Maryam, juz 30, juz 16, dan sekarang masih dilanjut juz 17 tapi masih dapat seperempat. Nah, sobat di rumah pasti pada penasaran kan sama suara merdu Mbak Atina. Boleh nih Mbak Atina bacakan satu surat, yaitu surat Al-Mulk? Iya, boleh. Oke. Bisa dimulai? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Faj'al basara hal tara min futur thumma ji'al basara hal qara min futur thumma ji'al qara ثم جئ الفرتقي ثم جئ الباس هل ترى من فطور ثم جئ الباس كريت
ينقل إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا أو نأمل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Masya Masya Allah. Allah. Merdu sekali ya. Tepuk tangan nih yang meriah buat Mbak Atina. Sobat-sobat di rumah. Bisa rating Ya. suara merdu Mbak Atina ya. Dari berapa? 5 sampai 10. Ya. Ratingnya boleh tulis di komentar. Mbak Atina selama di pondok pasti punya banyak banget pengalaman berkesan ya. Kira-kira apa sih yang paling nggak bisa dilupain? Pengalaman saya di pondok itu yang berkesan itu, tapi ini pengalaman buruk sih ya. Pengalaman Apa buruk itu? apa? Ya, saya pernah membuat kesalahan. Kesalahannya itu saya pernah berpacaran gitu. Wah, astagfirullah. Dan saya tuh pernah ditakzir gitu loh. Takzir itu maksudnya gimana? Ditakzir itu seperti diberi hukuman gitu. Nah, hukuman yang Mbak Atina dapatkan itu apa? Hukuman yang saya dapati itu saya disita HP selama 2 minggu dan jamaah 40 hari tanpa masbuk gitu. Wah, masbuk itu apa lagi? Masbuk itu tidak boleh telat sama sekali, harus selalu tepat waktu gitu loh. Maaf ya sobat, ini kita banyak Banyak tanya. Iya, soalnya kan kita kurang tahu nih kehidupan Iya, Mbak Atina kehidupan di di pondok. pondok. Soalnya kayak banyak istilah yang Kita nggak tahu, asing gitu yang lah, kita- makanya kita tanya gitu. Dan itu saya tuh disidang pada malam hari. Di sidang itu apa? Di sidang itu seperti diinterogasi tadi sama pengurus sama saya gitu loh. Jadi itu Mbak Atina mic-nya. seperti ditanya-tanya apa benar atau tidak gitu loh. Berarti 4 mata doang. Iya, 4 mata. Wow, keren, ngeri ya. Deg-degan nggak? Deg-degan. Iya, deg-degan. Lah, kok bisa sih Mbak Atina terpengaruh nih sama berpacaran? Ya karena dulu masih itu loh, terpengaruh sama temen-temen, mau ikut-ikutan, FOMO. mau gimana sih rasanya pacaran gitu loh. Terus sekarang kalau udah ngerasain pacaran gimana nih rasanya? Ya biasa aja gitu. Pacarnya Mbak Atina tuh satu sekolah atau gimana? Satu pondok. Oh, Nah, berarti saat diinterogasi cowoknya juga diinterogasi atau enggak? Iya, tapi kan beda. Kalau putra ya sama putra gitu. Nyesel nggak nih Mbak Atina pernah pacaran? Iya, agak nyesel. Kok cuma agak? Berarti Mbak Atina nggak sepenuhnya nyesel, pengen lagi. Ya Pengen ditakzir lagi. enggak gitu juga sih ya. terus hal yang berkesan tapi yang positif kan tadi kan yang negatif ya. Yang kayak pacaran ini yang positif tuh apa? Banyak sih yang positif ya, kayak kalau hari-hari seperti ada acara sholawatan apa pas Idul Fitri, Idul Adha kan itu banyak banget kebersamaan gitu loh. Foto-foto kayak gitu Iya, ya. Oh, ya. Oke. Nah, peraturan yang paling berat untuk dijalani di pondok itu apa sih Mbak? Sebenarnya itu tidak ada peraturan yang berat ya, karena peraturan yang dibuat itu karena dari kita sendiri gitu loh, yang ngeyel-ngeyel gitu loh. Jadi ya itu dibuatlah peraturan.
biar kita tertib ya, Ya lebih tertib tertib gitu. lagi. Oh, iya. Kan pada takut kalau ada peraturan. Terus pengalaman horor yang pernah Mbak Atina alamin itu ada atau enggak? Ada pengalaman horor yang saya alami itu waktu malam hari saya mendengar suara kayak menangis, kalau nggak ada yang deras, tapi itu udah nggak ada orang gitu loh, arahnya tuh nggak tahu dari mana gitu loh. Kalau juga ada banaspati gitu loh. Hah? Banaspati itu apa? Banaspati Kayak itu apa kayak maksudnya? bola api terbang gitu loh di belakang pondok gitu. Lah itu temennya emang lihat jelas atau? Iya jelas. Terus ketika itu banaspati kayak melihat kita tuh, banaspatinya tuh pergi kalau nggak ngumpet gitu loh. Lah, berarti bola bisa ngumpet gitu ada apinya? Iya, kalau nggak ke bawah, kalau nggak ke kemana gitu loh, hilang. tuh. Itu berarti Kayak- munculnya tengah malam atau pas hari-hari tertentu gitu iya, loh? biasanya tuh malam hari. Oh malam, berarti nggak sesuai sama seumpama kan kayak suro atau apa gitu Enggak. kan? Berarti enggak, berarti itu ya netral. Nah pas Mbak Atina tuh pengalaman horor itu pas mau tidur atau kebangun? Sebelum tidur, Oh, sebelum. iya. Merinding atau enggak? Ya kadang merinding tapi ya di bawah biasa ya, aja gitu. biar nggak takut gitu ya. Nah, terus menurut Mbak Atina, apa manfaat terbesar yang Mbak rasain dari kehidupan di pondok nih? Manfaat yang saya dapati selama saya di pondok itu, saya dapat mandiri, bisa percaya diri, terus disiplin, terus bisa membagi waktu dengan baik dan benar. Terus di pondok itu juga lebih dekat dengan agama dan juga bisa lebih tahu arti apa sabar, ikhlas, kebersamaan gitu. Terus di pondok juga tidak hanya mengajarkan tentang ilmu agama, tetapi juga mengajarkan soal kehidupan gitu. Lah Mbak Atina punya jabatan atau enggak di pondok? Ya, dan alhamdulillah sekarang tuh saya menjadi pengurus bagian di bidang inventaris gitu. Apa tadi? Inventaris. Inventaris, Ya. apa itu Mbak? Inventaris itu seperti mencatat, mendata, menjaga barang-barang yang keluar gitu loh. Itu udah jadi tanggung jawab bagian di bidang inventaris itu. Malah berarti mencatat santri atau mencatat apa Mencatat nih? barang-barangnya kayak seperti ada acara kan mesti barang-barangnya pada keluar semua gitu loh. Nah, itu harus dicari dan didata sampai ketemu gitu. Kalau ada yang hilang biasanya tuh yang tanggung jawab di bidang inventarisnya. Nah, berarti itu berat atau enggak bagi Mbak Atina gitu? Ya, sebelumnya itu sebelum saya menjadi pengurus itu, saya tuh pernah berpikir saya nggak mau jadi pengurus yang bagian di bidang inventaris itu loh, malah jadi gitu. Ya udah, nggak apa-apa lah, itu dijalanin aja. Tapi kan Perasaannya gimana? perasaannya gimana? Perasaannya ya senang bisa dipercaya sama pengasuhnya gitu. Terus kan pastinya rada repot gitu ya. Nah Mbak Tina punya wakil atau asisten gitu atau enggak? Punya kan di bidang inventaris itu ada 6 teman gitu, yang 3 laki-laki dan 3 perempuan gitu. Terus yang perempuan itu biasanya kayak menjaga bagian piring-piring, sendok, gelas dan sebagainya. Kalau yang putra itu bagian sound sama karpet-karpet gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Atina. Wah luar biasa ya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Mbak Atina hari ini. Terima kasih ya Mbak Atina sudah berbagi cerita bersama kami. Sobat, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Semoga cerita hari ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Bersama saya Anissa Dan saya Sekar. Sampai Jumpa di program berbagi cerita berikutnya. Cerita kita inspirasi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.